dasar klasifikasi hewan. Masing-masing hewan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan hewan lain, tetapi ada beberapa hewan yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi, dasar untuk mengelompokkan hewan yang pertama adalah berdasarkan persamaannya. Dengan mengamati ciri-cirinya, kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah tulangan hewan, yaitu jenis aves atau burung, karena memiliki bulu sayap dan paruh. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri-ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga, berdasarkan ciri-ciri, morfologi, dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Selanjutnya, berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Yang kelima, berdasarkan manfaat. Tujuan mengelompokkan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. Selanjutnya adalah taksonomi. Taksonomi, saya akan menjelaskan tentang pengertian taksonomi, manfaat dan tujuan, urutan taksonomi, contoh, dan prinsip taksonomi. Yang pertama adalah pengertian taksonomi. Taksonomi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mengidentifikasi berbagai organisme, mengklasifikasikannya ke dalam kategori dan menamainya. Di dalam taksonomi, semua organisme dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan yang disebut sebagai takson atau jamak takson. Tingkatan taksonomi dimulai dari tingkatan tertinggi, yaitu domain, hingga tingkatan terendah atau spesies. Pengelompokan ini berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup dari yang bersifat paling umum atau tingkatan tertinggi hingga bersifat paling spesifik untuk tingkatan terendah. Yang kedua, manfaat dan tujuan taksonomi. Jumlah makhluk hidup yang sangat banyak dan beraneka ragam hal, segi, ukuran, bentuk, cara makan, dan strukturnya tak mungkin kita kenali dengan cara melihat persamaannya saja kan. Diperlukan juga sebuah pengelompokan yang sistematis untuk memudahkan manusia dalam mengidentifikasi suatu organisme tertentu. Nah, taksonomi dijadikan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana mengelompokkan organisme berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu. Nah, manfaat dan tujuan taksonomi kan makhluk hidup secara sistematis berdasarkan tingkatan dan urutan tertentu. Yang kedua, mendeskripsikan suatu organisme dengan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Yang keempat, dapat memberi nama suatu organisme yang belum diketahui namanya. Yang kelima, memudahkan manusia dalam mengenai suatu organisme dimanapun dengan aturan yang telah distandarisasi di seluruh dunia. Selanjutnya adalah urutan taksonomi. Yang pertama, domain. Domain merupakan urutan taksonomi modern tertinggi yang bisa disebut juga sebagai super kingdom karena berisi anggota kingdom. Nah, pada awalnya memang tingkatan takson tertinggi diisi oleh kingdom sebelum ditentukannya teori 3 domain oleh Carl Woese pada tahun 1900-an. Yang dimaksud 3 domain ini adalah archaea, bakteria, dan eukarya. Selanjutnya adalah kingdom. Kingdom atau kerajaan. Sebelum ditemukan teori domain, kingdom menjadi tingkatan taksonomi dengan anggota yang terdiri dari animalia, plantae, jamur, protista, archaea, dan bakteri. Kadang dalam takson kingdom ada beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pada protista yang mencakup semua organisme eukariotik
jenisnya bukan hewan, tumbuhan, atau jamur, tetapi beberapa organisme ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Tidak ada kesepakatan pasti tentang klasifikasi kingdom dan masih terus direvisi. Pada tahun 2015, para peneliti menyarankan untuk membagi Protista menjadi dua kerajaan baru, yaitu Protozoa dan Chromista. Selanjutnya ada filum. Tingkatan taksonomi selanjutnya adalah filum ya, pada takson hewan, sedangkan nama divisi untuk takson tumbuhan. Filum adalah tingkatan taksonomi yang sifatnya masih luas namun telah membagi kingdom menjadi beberapa kelompok. Misalnya, kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum seperti Chordata, Echinodermata, Platyhelminthes, Porifera, Annelida, dan lainnya. Begitu pula dengan kingdom Pangea yang dibagi menjadi beberapa divisi seperti Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelas. Kelas membagi organisme filum atau divisi berdasarkan pada persamaan dengan ciri tertentu. Misalnya pada Animalia terdapat lebih dari 100 kelas, termasuk Mamalia, Aves atau burung, dan Reptilia atau reptil. Di antara banyak lainnya, kelas Animalia yang diusulkan Linnaeus mirip dengan kelas yang digunakan hingga saat ini. Misalnya, selanjutnya ada ordo. Dibandingkan dengan kelas, ordo mengelompokkan organisme berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik. Beberapa ordo diusulkan Linnaeus masih digunakan hingga sampai saat ini. Misalnya Lepidoptera atau kupu-kupu dan ngengat. Contoh ordo misalnya pada Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo seperti Primata, Cetacea, Carnivora, dan Chiroptera. Selanjutnya ada familia. Familia atau keluarga merupakan urutan taksonomi yang lebih spesifik dibandingkan ordo, di mana membagi ordo dalam kelompok yang lebih sederhana. Contoh familia pada karnivora yaitu Canidae, anjing, serigala rubah, Felidae, kucing, Mephistidae, sigung, dan Ursidae, beruang. Selanjutnya ada genus. Genus di mana tingkatan mulai sangat spesifik. Nama genus ini juga diambil untuk sistem penamaan ilmiah organisme binomial nomenklatur. Selain spesies, genus adalah satunya tingkatan taksonomi yang dicetak miring, genus dan spesies. Contoh aturan penamaan ilmiah binomial nomenklatur yang menggunakan genus adalah manusia, yaitu Homo sapiens, di mana kata Homo adalah nama genus, sedangkan sapiens adalah nama spesies. Selanjutnya ada spesies. Spesies merupakan urutan taksonomi terendah dengan sifat paling spesifik. Ada beberapa jenis spesies yang dibagi lagi menjadi beberapa subspesies. Di sini diperkirakan ada 8,7 juta spesies makhluk hidup, dan kemungkinan masih banyak spesies yang belum ditemukan atau dinamai. Nah, dalam aturan binomial nomenklatur, penamaan spesies dicetak miring namun tidak ditulis kapital, serta dapat ditulis dengan hanya menyertakan nama spesiesnya saja dengan nama genus sebagai singkatan, misalnya H. sapiens. Selanjutnya ada contoh taksonomi. Nah, contoh taksonomi rubah merah, yaitu pertama domain Eukaryota. Lalu kingdom Animalia. Selanjutnya ada filum Chordata. Lalu kelas Mamalia, ordenya Carnivora, familinya Canidae, genusnya Vulpes, spesiesnya Vulpes. Untuk prinsip taksonomi. Prinsip taksonomi ada 5. Yang pertama,
persamaan yang dimiliki. Dalam klasifikasi harus menunjukkan beberapa organisme yang memiliki persamaan dalam ciri-ciri untuk dikelompokkan pada kategori yang sama. Misalnya, ketika kita melihat ayam dan elang mungkin akan terlihat sama dan masuk dalam jenis unggas. Yang kedua, perbedaan yang dimiliki. Pada tingkatan takson, semakin ke bawah sifat dan ciri-cirinya semakin spesifik, namun juga memiliki perbedaan. Contohnya ketika kita melihat dari beberapa jenis makanannya, kita dapat membedakan elang adalah karnivora sedangkan ayam adalah omnivora. Selanjutnya ada dalam klasifikasi berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Contohnya, dalam mengamati ayam, kita dapat melihat dari bentuk paruh atau susunan kelengkapan tubuhnya, seperti sayap, ekor, bulu, dan lain-lain. Selanjutnya ada dalam klasifikasi berdasarkan ciri biokimianya, yaitu dengan melihat jenis protein, enzim, dan DNA. Contoh ketika melihat hubungan kekerabatan dengan menggunakan DNA. Dan terakhir, klasifikasi berdasarkan manfaat, yaitu mengelompokkan organisme dengan manfaat penggunaannya. Contohnya tumbuhan yang dapat digunakan untuk obat-obatan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain.
perbedaan antara takson tumbuhan dan takson hewan dilihat dari divisi dan filum. Yang keempat adalah klasifikasi 5 kingdom. Pada tahun 1949, R.H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama, kingdom monera. Ciri-cirinya bersel satu atau uniseluler. Yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau sel prokaryotik. Yang ketiga, memperoleh makanan dengan cara heterotrof. Contohnya adalah bakteri dan cyanophyta. Yang kedua, kingdom protista. Ciri-cirinya adalah uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau sel eukariotik. Yang ketiga, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip jamur atau yang dikenal dengan jamur lendir. Yang kedua, protista mirip hewan atau yang dikenal dengan protozoa. Yang ketiga, protista mirip tumbuhan yang dikenal dengan alga hijau. Yang ketiga adalah kingdom kuning. Ciri-cirinya adalah yang pertama, uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, sel eukariotik. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Yang keempat, berkembang biak dengan spora. Yang kelima, dapat hidup sebagai punguran atau saprofit. Semua jenis jamur termasuk dalam kategori fungi, kecuali jamur lendir dan jamur air. Yang keempat adalah kingdom plantae. Ciri-cirinya adalah memiliki sel eukariotik. Yang kedua, terdiri dari banyak sel yang membentuk jaringan. Yang ketiga, memiliki kloroplas. Yang keempat, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof. Yang kelima, terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji terbuka serta tertutup. Yang kelima yaitu kingdom animalia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sel eukariotik. Yang kedua, tersusun atas banyak sel yang membentuk jaringan. Yang ketiga, bersifat heterotrof. Yang keempat, terdiri atas hewan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata, hewan yang bertulang belakang, terbagi menjadi yang pertama, bestias, yang kedua, amfibi, yang ketiga, reptilia, yang keempat, apes, dan yang kelima, mamalia. Sedangkan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, terbagi menjadi yang pertama, molluska, yaitu hewan yang bertubuh lunak yang umumnya bersilia dan memiliki kelenjar berlendir. Yang kedua, arthropoda, hewan yang bertubuh beruas-ruas. Yang ketiga, coelenterata, hewan yang berongga. Yang keempat, porifera, hewan yang memiliki poripori. Yang kelima, platyhelminthes, yaitu cacing yang berbentuk pipi. Yang keenam, nematoda, yaitu cacing yang berbentuk gili atau bulat panjang. Yang ketujuh adalah annelida, yaitu tubuh. Baiklah, materi ini akan saya jelaskan. Saya sendiri materi yaitu tentang determinasi, yang dimana pengertian determinasi sendiri ini bisa kita lihat. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk identifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Jadi, identifikasi di sini adalah menentukan kesamaan dan perbedaan antara dua makhluk hidup, dan kemudian menentukan apakah keduanya sama atau tidak, baru kemudian bisa memberi nama. Selanjutnya yaitu cara menggunakan determinasi. Yang pertama yaitu bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, sehingga beralih ke pernyataan 1B. Pernyataan
pernyataan keempat yaitu jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lalu lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Contohnya pada kunci determinasi pada tumbuhan berupa herba atau tumbuhan berkayu. Yang A-nya itu tumbuhan berupa herba, yang B itu tumbuhan berupa kayu. Jika yang dipilih adalah 1A, 1A itu tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B gugur. Begitu seterusnya, hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, atau divisi filum dari makhluk hidup yang diamati. Pada umumnya, buku penuntun identifikasi makhluk hidup dilengkapi dengan kunci determinasi dan hanya berlaku setempat atau lokal. Yang selanjutnya yaitu tentang binomial nomenkulator. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian. Pengertiannya itu sistem penamaan makhluk hidup dengan menggunakan bahasa Latin, di mana setiap makhluk hidup ini mendapatkan atau diberikan nama dalam dua kata bahasa Latin. Kata pertama itu menunjukkan genus yang diawali dengan huruf besar, dan kata kedua itu menunjukkan jenis atau spesies yang diawali dengan huruf kecil. Contohnya yaitu pada penamaan gentum gnemon. Jika ditulis dengan huruf tegak, dua kata tersebut harus digarisbawahi. Tapi jika tidak digarisbawahi, dua kata tersebut harus dicetak miring. Yang selanjutnya itu aturan nomenklatur binomial. Setiap makhluk hidup memiliki nama spesies yang berbeda dan tidak boleh sama. Yang kedua itu nama genus hanya terdiri dari satu kata dan dimulai dengan huruf besar, seperti yang telah saya jelaskan pada pengertian, yang dimana pada genus itu penulisannya harus dengan huruf besar. Yang ketiga yaitu nama spesies boleh terdiri dari dua kata atau lebih dan dimulai dengan huruf kecil. Yang keempat, setiap makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan memiliki nama ilmiah masing-masing. Yang kelima, penamaan ilmiah makhluk hidup menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang keenam, nama penemu spesies dapat dicantumkan namanya di belakang nama spesiesnya. Yang ketiga yaitu tentang penulisan penamaan binomial monokuler. Pertama, nama makhluk hidup menggunakan bahasa Latin, contohnya pada pepaya, yaitu Carica papaya. Yang kedua, setiap makhluk hidup terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan takson, genus atau marga, dan kata kedua itu menunjukkan spesies atau jenis. Huruf pertama takson marga itu ditulis dengan huruf kapital, seperti yang telah dijelaskan bahwa genus itu ditunjukkan atau ditulis dengan huruf besar. Contohnya Carica, berarti huruf depannya C-nya itu harus huruf besar. Sedangkan huruf pertama spesies ditulis dengan huruf kecil, berarti huruf P pada papaya itu harus menggunakan huruf kecil. Keduanya dicetak miring atau di garis bawah. Contoh Carica papaya seperti yang tercantum pada PowerPoint kalau di garis bawahi, yaitu Carica papaya. Yang ketiga yaitu takson ordo atau bangsa. Tumbuhan umumnya
berakhiran ales. Contoh, Zingiberra ales, berarti belakangnya ales. Pada pembacaannya kan Zingiber ditambah ales, jadi jika digabungkan Zingiberales. Solan ales. Nah, itu solan digabung dengan ales, jadi solan ales. Sedangkan pada hewan tidak selalu. Yang keempat, takson famili atau suku. Tumbuhan pada umumnya berakhir aceae atau ae. Contohnya Salona aceae. Solana aceae atau Malvaceae. Sedangkan hewan berakhir idae, contohnya Homididae. Selanjutnya Varanidae.